B dengan judul apa? Di buku pakainya coba lihat. Jadi topik B, daerahku dan kekayaan alamnya. Ya, tujuan pembelajaran kita untuk topik B yaitu kalian bisa mengenal kekayaan daerah tempat tinggal kita. Kemudian yang kedua, dapat mengorelasikan kekayaan alam dengan letak geografis. Dan yang ketiga, kalian dapat mengetahui dari manfaat sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Oleh karena itu, kekayaan alam yang ada di tempat tinggal kita ini, coba kalian lihat pada halaman 138, yaitu membaca daripada topik B, daerahku dan kekayaan alamnya. Coba dilihat dulu bukunya dan dibaca. Pak Guru kasih waktu 2 menit saja untuk membacanya. Ya, silakan. Di buku paket kalian itu kegiatannya ada enggak di desa tempat tinggal kalian? Ada enggak? Nah, kegiatan apa di sana? Kegiatan apa di sana di di gambar buku paket kalian itu? Gambar apa? Pasar. Pasar tempat orang apa? Belanja dan berjualan. Nah, pada gambar itu menceritakan tentang sumber daya alam yang ada di tempat kita, umumnya yang sudah dijual di pasar. Ya, di sana ada pembeli dan ada penjual. Kalian tahu enggak apa-apa saja yang dijual di pasar? Terus ada sayur-sayuran, ada ikan, ada kelapa atau hasil perkebunan. Oke. Sumber daya alam yang ada di tempat tinggal kita ini sudah kalian tahu enggak? Sudah kalian tahu? Ada dari pertanian dan perkebunan. Coba sebutkan satu saja dari pertanian, Mbak Tiara. Jagung bagus. Perkebunan Mas Ahmadi. Cabai. Yang lain ada dari perkebunan. Kelapa bagus Faisal. Kemudian dari jenis pertanian perikanan. Coba sebutkan apa hasilnya? Ikan. Ikan apa? Ikan laut. Kemudian ada ikan air tawar bagus. Nah, inilah sumber kekayaan alam yang ada di tempat tinggal kita. Ada sayur enggak? Ada kelapa? Ada kopi? Ada ikan? Ikan laut ada, ikan kolam ada. Ya, bagus ya. Jadi letak geografis kita ini adalah apa? Siapa tahu kemarin? Siapa tahu? Letak geografis kita ini berada pada dataran rendah, ya. Jadi setiap dataran rendah itu ada sumber daya alam sesuai dengan letak geografis. Ya. Sekarang Pak Guru akan membagikan kalian jenis-jenis atau keanekaragaman sumber daya alam yang ada di tempat tinggal kita. Nanti Pak Guru buatkan kolom, kemudian kalian tempel mana yang sesuai dengan sumber daya alam tersebut. Oke.
Nah, jadi ini ada 3 kelompok. Nanti bergiliran caranya untuk menempel ya. Coba Pak membuatkan dulu kolomnya ya. Kita akan mencari sumber daya alam atau kalian menempel sumber daya alam yang sudah Pak Guru bagikan pada kertas stick note untuk ditempel pada sumber daya alam yang 2 jenis ini. Ada pertanian dan ada perkebunan. Nah, coba kelompok sebelah sini yang sumber daya alam pertanian, silahkan ditempel. Mana yang sesuai dengan pertanian dan perkebunan, silahkan ditempel. Kasih temannya juga, kasih temannya. Kasih temannya. Silakan, mana yang sumber daya alam pertanian, ya tempel. Oke. Kemudian kelompok sini, yang pertanian, silakan tempel. Kasih temannya juga. Dibagi. Tempel sudah, tempel enggak apa-apa. Nah, kemudian kelompok sebelah sana. Ya silakan. Mana yang sesuai dengan pertanian dan perkebunan? Silakan. Semua dapat bagian, tidak boleh satu-satu ya. Silakan kasih temannya. Bagikan. Ayo tempel. Ayo. Ayo, yang perkebunan, kelompok sini. Ayo. Kelompok sini juga perkebunan. Ayo. Isi perkebunannya, ayo. Maju. Tak apa-apa. Tempel. Yang perkebunan, pertanian, silakan. Oke. Ayo. Yang pertanian silakan diisi juga. Tak apa-apa, tempel sudah. Jangan takut. Nanti kita sama-sama koreksi. Boleh di sampingnya, boleh di samping. Ya. Boleh di samping ya. Oke. Sudah habis? Masih? Silakan ditempel biar habis itu, Bang. Ya. Nah, perhatikan. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita yang berasal dari pertanian. Jagung, padi, kakao, tembakau, ubi, lele, kopi, belut, ikan nila, tomat, wortel, kedelai, kentang. Ini yang sudah kalian tempel. Kemudian Pak Guru baca yang perkebunan, bawang, cengkeh, kemudian tebu, kelapa, lada, ikan laut, kelapa sawit, singkong, karet, gurami. Ya. Nah,
Semuanya ini adalah sumber daya alam yang kita dapatkan dari dua jenis sumber daya alam ya, pertanian dan perkebunan. Nah, kalau kira-kira Lili masuk ke pertanian enggak? Masuk, karena pertanian air tawar, perikanan ya. Perikanan itu juga termasuk pertanian ya. Kemudian kakao itu masuk ke mana? Perkebunan. Kita pindah ya. Kemudian jagung, oke, pertanian. Kemudian padi, jas. Kopi, perkebunan ya, kita pindah. Oke. Kemudian belut, termasuk pertanian perikanan ya. Kemudian ikan nila, oke. Tomat, pertanian dah, oke. Wortel, pertanian. Kedelai, pertanian. Kentang, pertanian. Kemudian yang perkebunan, bawang. Oke, pertanian. Kita pindah. Kalau sayuran, kemudian ikan. Siapa suka kopi? Oke, kopi itu hasil perkebunan. Siapa suka bikin kolak? Pakai apa? Pakai kelapa jadi santannya ya. Oke. Inilah jenis sumber daya alam yang ada di tempat tinggal kita, yang sering kita temukan di lingkungan kita. Oke, terima kasih. Tutup. Ada yang bertanya? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, nah nanti Pak Guru kasih tugas untuk diselesaikan. Nah, jadi kesimpulan kita pada pembelajaran topik B yaitu daerahku dan kekayaan alamnya. Yang pertama, kekayaan sumber daya alam yang ada di sekitar kita ini dipengaruhi oleh letak geografis. Karena daerah kita ini daerah dataran rendah. Kalau daerah dataran tinggi, ya, itu penghasilannya ada di sana, perkebunan. Contohnya ada kopi, Sembalun, ada dataran tinggi. Kalau dataran rendah, ada di pertanian, baik itu pertanian darat, air tawar, dan air laut. Kemudian yang kedua, kita dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggal kita ini dengan bijak, dengan baik. Kemudian yang ketiga, dengan adanya sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggal kita bisa mendapatkan keuntungan dengan cara seperti yang ada di buku paket itu, gambar itu, yaitu berdagang. Kemana? Ke pasar. Ya, jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita untuk topik B. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.